Kalau kita melihat misalnya isu yang tadi disampaikan oleh Mbak Sarah di depan tadi, artinya kemudian ada semacam keharusan untuk membatasi kunjungan misalnya. Nah, itu mungkin hanya salah satu cara sebenarnya, hanya salah satu cara di mana jumlah pengunjung yang beraktivitas yang masuk di atau naik ke candinya itu harus dibatasi, karena beban dari candi itu dianggap tidak lagi bisa mampu menampung jumlah kunjungan masyarakat atau manusia yang demikian banyak. Rencana besar dalam wacana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur menjadi Rp750.000 menuai perdebatan di antara masyarakat Indonesia. Diketahui bahwa latar belakang dari adanya wacana kenaikan tiket ini adalah untuk pembatasan wisatawan yang naik ke candi untuk tujuan konservasi. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur ini membuat kerusakan di beberapa titik di area candi. Keausan yang terparah terjadi pada bagian undakan atau tangga relief dan bagian teratai pada stupa Candi Borobudur. Meski wacana tersebut masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut, mencuatnya isu ini memunculkan perhatian dan diskusi baru terhadap metode konservasi candi di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki sejarah yang panjang, Indonesia memiliki banyak candi peninggalan sejarah yang berusia lebih dari 1000 tahun. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Lantas, bagaimana strategi konservasi yang tepat untuk menjaga candi yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun tersebut? Apakah dengan pembatasan wisatawan yang diperbolehkan untuk menaiki candi melalui kenaikan harga tiket adalah strategi yang efektif untuk konservasi? Berikut kami persembahkan dialog berjudul Negeri Seribu Candi, Strategi Konservasi Candi di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu, kita telah melihat di berbagai media massa di Indonesia pemberitaan mengenai wacana kenaikan tiket Candi Borobudur atas alasan konservasi. Walaupun pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk meninjau kembali kebijakan ini, sejak mencuatnya isu, telah terjadi banyak sekali diskusi dari berbagai macam disiplin ilmu. Salah satunya yang terpenting kita diskusikan saat ini adalah dari sisi arkeologi mengenai strategi konservasi terbaik candi di Indonesia. Telah bersama saya siang hari ini Bapak Andi Putranto, seorang ahli arkeologi dan dosen di Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang akan membahas tuntas mengenai strategi konservasi terbaik candi di Indonesia. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Mbak Sarah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, berbicara mengenai konservasi ya Pak. Balai Konservasi Borobudur saat ini terus melakukan pemantauan terhadap Candi Borobudur, terutama karena adanya keausan dan berbagai macam kerusakan begitu Bapak. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Bapak kondisi Borobudur secara arkeologis saat ini? Terima kasih Mbak Sarah atas pertanyaannya. Jadi kondisi Candi Borobudur mungkin itu hampir sama ya dengan candi-candi yang lainnya yang ada di Indonesia. Karena periode pembangunan candi juga yang terkait dengan Candi Borobudur juga memiliki periodisasi yang tidak terlalu lama. Jadi Candi Borobudur dan candi-candi lainnya karena faktor usia yang sudah sangat tua, jadi itu memang perlu dilakukan suatu upaya untuk tetap bisa lestari keberadaannya. Jadi istilah yang lebih pas mungkin adalah pelestarian, karena di dalam pelestarian itu mencakup 3 aspek, yaitu ada aspek pelindungan, kemudian pemanfaatan, dan pengembangan. Nah, kembali ke candi. Jadi sebetulnya kondisi candi itu akan sangat dipengaruhi oleh usia, kemudian juga oleh material yang digunakan untuk menyusun atau membangun candi itu. Nah, kita tahu kalau candi di Indonesia itu kebanyakan menggunakan material dari jenis batu andesit. Kemudian ada jenis batu putih atau batu kapur, kemudian ada juga menggunakan batu bata. Nah, karakter material yang digunakan untuk membangun candi ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi bangunan tersebut sejak awal dibangun hingga bertahan hingga saat ini. Nah, untuk bisa mempertahankan kondisi bangunan candi tentu diperlukan banyak campur tangan dari
ahli terutama untuk mempertahankan itu dari berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan, termasuk di dalamnya kausan. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang kondisi candi-candi pada saat ini, tentu saja pasti dibandingkan ketika candi itu selesai dibangun, itu tentunya sudah banyak mengalami terjadinya penurunan kualitas atau deteriorasi. Nah, konservasi itu tugasnya adalah salah satunya adalah untuk mencoba untuk menghambat laju kerusakan atau laju penurunan kualitas. Syukur-syukur itu bisa dihentikan, tetapi dalam banyak faktor penyebab kita hanya bisa melakukan penghambatan terhadap laju kerusakan. Baik, berarti ada faktor usia candi begitu ya Pak, dengan material-materialnya dan sebagainya. Nah, lantas sebetulnya apa sih Pak yang menyebabkan keausan atau kerusakan pada Candi Borobudur gitu? Faktor penyebab yang bisa menjadi faktor penyebab kerusakan khususnya di candi, tidak hanya Candi Borobudur. Yang pertama kita bisa melihat adanya pelapukan batuan, itu yang paling banyak terjadi. Pelapukan batuan ini bisa disebabkan oleh adanya atau jenisnya termasuk diantaranya adalah pelapukan kimiawi, kemudian ada pelapukan yang terkait dengan mekanis atau gesekan, itu, dan ada juga pelapukan yang terkait dengan mikroorganisme, dan yang terakhir ada juga jenis pelapukan yang dia gabungan dari jenis-jenis itu. Dan ini memang faktor penyebabnya berbeda, juga nanti hasil kerusakannya juga berbeda dan penanganannya juga tentu berbeda. Nah, kalau yang di Borobudur kita bisa melihat isu adanya penurunan kualitas. Dalam ini adalah penurunan istilahnya Candi Borobudur disebut mengalami penurunan sekian sentimeter setiap tahunnya. Nah, sebetulnya itu tidak hanya terjadi pada waktu yang belakangan ini saja, tapi itu sudah menjadi isu yang cukup lama terjadi pada tahun-tahun sebelum ini. Karena teman-teman di Balai Konservasi Borobudur yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring itu selalu memantau, selalu melakukan pengamatan, sehingga mereka memiliki data yang cukup sahih untuk bisa menyebutkan bahwa kondisi Borobudur itu mengalami penurunan. Nah, jadi artinya dampak dari mungkin aktivitas, kemudian juga beban dari bangunan itu sendiri, itu menjadi faktor penyebab dari terjadinya kejadian itu. Kemudian juga adanya pelapukan yang sifatnya mekanis, terjadi karena gesekan. Jadi pergesekan antara permukaan batu candi, khususnya lantai yang dia digunakan untuk lalu lalang, aktivitas dari kunjungan yang di Borobudur itu lama-kelamaan juga bisa menimbulkan keausan. Nah, bentuk keausannya macam-macam kalau di Candi Borobudur, termasuk di candi lainnya. Jadi dari mulai adanya batu yang aus, ada yang mungkin juga retak, kemudian ada juga yang semacam bergeser, begitu itu bisa terjadi juga oleh adanya aktivitas. Oke, baik. Tadi menarik banget ya Pak, karena ada faktor pelapukan juga, bahkan ada pelapukan mekanik dan sebagainya. Kalau terkait dengan usia candi bagaimana Pak? Apakah usia candi ini juga mempengaruhi tingkat kerusakan? Ya, usia candi secara normatifnya pasti akan mempengaruhi kualitas, karena apapun objek, ya, materi yang ada di dunia ini tentu memiliki semacam batas, ya. Jadi tidak banyak yang bisa kita sebut ada yang sampai selamanya tidak akan rusak, itu sepertinya sangat jarang. Termasuk candi, karena candi itu merupakan bangunan yang dibuat dengan menyusun batu-batu alam yang dibentuk sedemikian rupa, kemudian disusun juga sedemikian rupa dengan cara penyusunan sedemikian rupa pula, sehingga membentuk bangunan yang bisa kita lihat pada saat ini. Dan sebetulnya bangunan candi itu ketika dibuat mungkin tidak didesain untuk bisa bertahan sekian ratus atau sekian ribu tahun. Hanya kita masih beruntung ternyata kita masih bisa menyaksikan peninggalan itu sampai sekarang,
dan para pendahulu kita, para arkeolog senior kita itu sudah melakukan banyak sekali pekerjaan untuk bisa mengembalikan bangunan candi itu seperti kondisi pada saat dibangun seperti yang dulu. Jadi kita sekarang masih bisa melihatnya. Oke, jadi seperti yang tadi Pak Andi sempat mention di awal tadi ya Pak, jadi usaha konservasi itu untuk menghambat gitu ya, menghambat kerusakan atau keausan. Nah, menariknya lagi nih Pak, Indonesia ini kan sebenarnya dijuluki sebagai negeri 1000 candi gitu. Jadi sebenarnya kita punya PR, punya tanggung jawab untuk mengkonservasi, melestarikan candi-candi yang ada sebagai salah satu situs peninggalan budaya dan sejarah gitu Pak. Nah, untuk case Candi Borobudur sendiri, sebenarnya strategi terbaik untuk konservasi itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Nah, sebetulnya konservasi secara teknisnya memang untuk menghambat laju kerusakan. Tapi sebetulnya ada satu tujuan yang mungkin tidak kalah pentingnya. Jadi selain menghambat kerusakan secara fisik ya, secara materinya, konservasi juga yang terutama adalah untuk mempertahankan nilai penting. Nah, jadi kalau kita bicara candi, kenapa perlu dilestarikan? Karena di balik fisik bangunannya yang bisa kita saksikan, bisa kita pegang, itu terkandung yang namanya nilai penting. Nah, nilai penting ini kalau di dalam undang-undang macam-macam, ada nilai penting untuk kebudayaan, ada nilai penting untuk ilmu pengetahuan, ada nilai penting untuk agama, kemudian ada juga nilai penting yang sifatnya bersifat kemasyarakatan atau sosial, dan itu harus kita uraikan sedemikian rupa sehingga nanti kita akan ketemu, oh candi itu pentingnya apa saja. Nah, kalau ini fisiknya tidak kita jaga, kemudian mengalami penurunan kualitas, dan pada akhirnya juga tidak tertutup kemungkinan untuk bisa mengalami kerusakan yang cukup berat, maka itu nanti akan bisa mengurangi hingga sampai menghilangkan nilai penting yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi artinya dengan kita melakukan konservasi terhadap candi, karena dia adalah bangunan cagar budaya kita, termasuk adalah untuk menyelamatkan, mempertahankan nilai penting itu, melestarikan nilai penting sehingga generasi muda itu masih bisa menyaksikan, kemudian juga masih bisa mendapatkan informasi nilai penting dari bangunan candi itu yang bisa anggap saja bisa kita gunakan ke depannya untuk memperkuat identitas jati diri bangsa dan sebagainya. Nah, terkait dengan apa yang paling tepat ya untuk dilakukan di Borobudur, saya kira yang membedakan Borobudur dengan candi lainnya harus kita ketahui dulu mungkin itu apa sih sebetulnya. Karena candi kan banyak sekali, tapi kenapa Candi Borobudur sangat terkenal dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat memang Candi Borobudur ini menjadi satu objek kunjungan yang luar biasa ya, termasuk objek wisata utama kalau tidak salah. Kemudian dia juga menjadi miliknya dunia karena dia menjadi World Heritage ya, statusnya adalah World Heritage, tidak hanya cagar budaya nasional tapi dia World Heritage. Jadi artinya dia juga dimiliki oleh seluruh masyarakat dunia. Nah, ini tentunya akan menuntut perhatian yang lebih dari kita untuk bisa selalu menjaga Borobudur agar selalu berada pada kondisi yang lestari ya, lestari. Kemudian juga kerusakan-kerusakan atau adanya penurunan kualitas itu bisa kita hambat. Nah, kalau kita bicara strategi yang ditanyakan Mbak Sarah tadi, tidak mudah memang ya. Artinya kalau kita menggunakan standar operasi sudah ada ya, tapi kemudian kalau kita yang paling tepat apa? Nah, ini memang tidak mudah. Artinya kita harus mempelajari dari kasus demi kasus begitu. Jadi misalnya kalau kita melihat misalnya isu yang tadi disampaikan oleh Mbak Sarah di depan tadi, artinya kemudian ada semacam keharusan untuk membatasi kunjungan misalnya. Nah, itu mungkin hanya salah satu cara sebenarnya, hanya salah satu cara di mana jumlah pengunjung yang beraktivitas yang masuk di atau naik ke candinya itu harus dibatasi karena beban dari candi itu dianggap tidak lagi bisa mampu menampung jumlah kunjungan masyarakat atau manusia yang demikian banyak. Nah, ini merupakan salah satu sebetulnya karena didasari atas penelitian teman-teman di Balai Konservasi dan mungkin ahli-ahli lainnya yang mereka bisa mendapatkan data bahwa Candi Borobudur mengalami penurunan, kemudian daya dukungnya Candi Borobudur itu sudah jauh melebihi ya, artinya melebihi dibandingkan dengan kekuatan kapasitasnya Borobudur sendiri. Nah, sehingga kemudian memunculkan suatu wacana untuk dilakukan pembatasan. Nah, itu mungkin salah satunya. Tapi mungkin permasalahan-permasalahan yang di luar khususnya kunjungan di Borobudur juga ada. Karena di sana juga mengalami misalnya pelapukan yang terkait karena timbulnya
atau dari faktor biologi, misalnya tumbuhnya jamur, lichen dan sebagainya. Nah ini kalau juga tidak dilakukan penanganan, dia juga akan berdampak kurang baik terhadap kelestarian dari Candi Borobudur. Saya kira itu, jadi artinya strategi terbaik ya nanti bergantung kepada permasalahan yang sedang dihadapi di Candi Borobudur. Oke, berarti antara satu candi dengan candi lainnya itu sebetulnya strategi konservasinya itu relatif sama atau benar-benar tergantung kondisi candinya, Pak? Secara umum relatif sama, tapi kalau kita praktekkan nanti akan sangat bergantung pada candinya. Sebagai contoh misalnya, kalau candi yang terbuat dari batu andesit dengan candi yang terbuat dari batu putih itu akan berbeda. Karena batu putih kan secara karakteristik batuannya dia dianggap lebih mudah mengalami erosi atau mengalami kausan. Jadi kena air, kemudian kena panas dia akan mudah sekali mengalami pelapukan. Kemudian juga ada candi yang ada di sekitar lingkungan yang vulkanis seperti di Dieng. Itu meskipun terbuat atau tersusun dari komponen batu andesit, tetapi dampak dari adanya banyak kawah-kawah di sekitarnya yang mengandung sulfur mungkin ya kalau dari ilmu yang bukan arkeologi, kemudian dia bisa memberikan dampak pada permukaan batu itu. Jadi dia mengalami satu jenis kausan yang berbeda, jadi dia seperti berlubang-lubang. Nah ini kan menunjukkan bahwa di mana candi itu berada, kemudian material yang ada dan aktivitas yang ada di lingkungan itu pasti akan sangat berpengaruh dalam menentukan strategi ke depannya. Oke, jadi memang tergantung gitu ya Pak, kalau misalnya kita benar-benar melihat lebih jauh lagi gitu. Tadi Pak Andi sempat menyinggung satu hal yang menarik juga mengenai kesakralan candi. Nah, salah satu diskusi yang menarik juga tentang konservasi ini kan bagaimana candi ini dilindungi untuk umat agama Hindu ataupun Buddha beribadah gitu Pak. Nah, bagaimana caranya menjaga kesakralan candi yang digunakan sebagai wisata juga, wisata budaya juga digunakan sebagai umat beragama beribadah Pak? Ya, jadi kalau kita kembali kepada pemanfaatan tentang pemanfaatan bangunan cagar budaya. Jadi sebenarnya cagar budaya apapun ya, tidak hanya candi, itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai jenis pemanfaatan tentu saja. Nah, sebagai contoh candi, termasuk Candi Borobudur, dia bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi oleh semua kalangan masyarakat. Tetapi Candi Borobudur dan candi lainnya karena dia merupakan jenis bangunan keagamaan. Jadi dia juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Seperti di Borobudur, karena dia candi yang bersifat buddhistis, maka dia menjadi pusat kegiatan agama Buddha. Kemudian Candi Prambanan, karena dia sifatnya hinduistis, maka di sana menjadi pusat kegiatan untuk yang beragama Hindu. Jadi ada memang pemanfaatan untuk keagamaan dan juga pemanfaatan di luar keagamaan. Nah, terkait dengan konservasi, karena konservasi ini kan kita mencoba untuk melestarikan ya, mempertahankan semaksimal mungkin kondisi candi itu supaya selalu berada pada kondisi yang terbaik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang konservasi, setidaknya ada 3 yang perlu kita pegang ya. Yang pertama adalah nilai penting, baik nilai penting yang sifatnya lokal hingga nasional, bahkan sampai internasional atau secara global yang kita sebut sebagai outstanding universal value. Dan yang kedua aspek otentisitas atau authenticity, ya, otentik. Dan yang ketiga faktor integritas. Nah, 3 ini menjadi pedoman secara utama ketika dilakukan tindakan konservasi atau pelestarian. Jadi harus memperhatikan ketiganya. Karena di dalam ketiganya ini jika itu semua bisa kita kaji, kemudian kita pertahankan, maka aspek sakralan dari bangunan candi itu akan kita peroleh. Karena dia bisa kita kembalikan, bisa kita jaga kondisinya dalam bentuk yang paling otentik, artinya asli, tidak banyak perubahan dan sebagainya. Kemudian dia integritas, jadi dia menjadi satu kesatuan. Jadi satu kesatuan secara bangunannya, juga satu kesatuan dengan lingkungannya. Nah, ketika keduanya ini dapat, maka nilai penting di dalam bangunan candi itu pasti akan bisa kita peroleh juga, termasuk nilai penting yang berkaitan dengan untuk aktivitas keagamaan yang berhubungan dengan kesakralan. Kalau kita sebut candi adalah bangunan yang sakral untuk keagamaan. Oke, jadi kalau misalnya nih Pak,
ada candi gitu ya. Kan sekarang juga Balai Konservasi Borobudur terus melakukan pemantauan, pemeriksaan dan lain sebagainya. Semisal sebuah candi ini tingkat kerusakannya tinggi, tingkat keausannya juga tinggi, apakah itu juga akan memengaruhi kesakralannya, Pak? Mungkin ini satu jawaban yang mungkin berbeda ya, Mbak. Artinya kalau kita berbicara tentang kerusakan kemudian terkait dengan kesakralan memang tidak mudah untuk dijawab, terutama untuk arkeologi ya. Karena kalau di arkeologi itu kita berbicara pada bagaimana kita melestarikan bangunan candinya. Kemudian dari aspek pemanfaatannya terkait dengan kesakralan ini ada yang memanfaatkan. Nah ini mungkin kalau saya menjawab dari kerusakannya tadi, artinya saya tidak punya ukuran, kami tidak punya ukuran. Artinya kalau kerusakan sekian persen dia akan mempengaruhi kesakralan. Sebenarnya tidak memiliki ukuran seperti itu kalau dari kami ya. Tapi yang jelas tingkat kerusakan itu memang berbeda-beda. Ya, artinya dari mungkin tingkat kerusakan yang paling ringan hingga tingkat kerusakan yang paling berat. Karena tingkat kerusakan yang paling ringan hingga berat ini akan memerlukan satu treatment yang berbeda, ya, yang berbeda antara satu kerusakan yang ringan dengan kerusakan yang berat. Nah mungkin kalau bisa dikaitkan dengan kesakralan mungkin akan lebih, kalau saya akan lebih cenderung pada prosesnya. Jadi ketika sebuah bangunan candi mengalami kerusakan yang sangat berat, maka diperlukan satu proses atau tindakan untuk merestorasi atau memugar candi itu. Dan ini kan suatu aktivitas yang mungkin harus berbagi dengan aktivitas-aktivitas keagamaan ya. Nah jadi mungkin kalau terkait dengan kesakralan mungkin kalau sebuah candi itu mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga diperlukan satu proses pemugaran yang memakan waktu yang cukup lama. Ini mungkin akan ada dampaknya jika candi itu digunakan atau dimanfaatkan sebagai suatu tempat untuk upacara keagamaan agama tertentu, mungkin Hindu atau Buddha. Jadi mungkin akan ada satu apa ya istilahnya itu dalam tanda kutip harus bergantian ketika sedang dilakukan pemugaran, mungkin kegiatan keagamaannya mungkin harus berkompromi atau apa, mungkin akan lebih ke seperti itu ya kalau dari kacamata saya sebagai arkeolog. Oke Pak, tadi kan kalau kita kan kebanyakan bahas soal Borobudur gitu Pak sebagai study case-nya. Kalau Candi Borobudur ini kan ada balai yang memang memantau gitu, meneliti, memantau dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan candi-candi yang lain Pak? Candi-candi di Indonesia kan ada banyak, usianya juga lebih dari 1000 tahun. Lantas bagaimana candi ini bisa mendapatkan strategi konservasi yang baik gitu dari sisi arkeologis gitu Pak? Iya, terima kasih. Kalau kita bicara siapa yang berkompeten ya untuk atau melakukan satu penanganan terhadap candi termasuk dari aspek pemeliharaan, perawatan dan sebagainya termasuk pemugaran. Kalau di Borobudur mungkin ada teman-teman di Balai Konservasi Borobudur, tapi mungkin di candi-candi lainnya itu ada yang namanya BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya yang hampir di setiap provinsi, tidak semua provinsi ada, tapi hampir di setiap provinsi di Indonesia memiliki BPCB. Nah, BPCB inilah yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan konservasi, merawat dari bangunan-bangunan candi yang ada di wilayahnya. Dan meskipun itu dilakukan oleh lembaga tersebut, tetapi tetap ada satu kesamaan ya, satu mekanisme yang sama ketika mereka melakukan tindakan itu. Jadi sudah melalui kajian, pasti sudah dikaji menggunakan berbagai macam teknik dan metode yang sudah teruji sehingga cagar budaya itu sudah aman gitu ya, sudah aman ketika dilakukan suatu treatment atau suatu penanganan yang dilakukan baik oleh Balai Konservasi ataupun oleh BPCB. Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih Pak. Dari sisi arkeologi itu sangat jelas bahwa arsitektur bangunan candi, stupa-stupa yang ada dalam candi itu kan memang harus selalu kita jaga karena memang usianya sudah lebih dari 1000 tahun dan juga ada keausan, kerusakan dan lain sebagainya. Namun kita juga tidak bisa mengelak gitu kalau misalnya candi-candi di Indonesia itu kan juga sebagai wisata budaya gitu Pak. Lantas menurut Bapak mungkin dari segi pelestarian tadi, gimana sih Pak sebenarnya sinergi yang pas gitu antara strategi konservasi ini tetap dijaga, tapi juga wisata budaya ini tetap dijaga gitu Pak? Ya itu satu pertanyaan yang menarik ya Mbak Zaya, karena memang
kita berbicara tentang aspek pemanfaatan ya. Jadi candi sebagai bangunan cagar budaya itu harus bisa dimanfaatkan oleh kita semua ya, tidak hanya bangsa Indonesia tapi mungkin juga masyarakat di seluruh dunia. Nah, yang paling penting karena di sini ketika kita sudah berbicara pemanfaatan, khususnya candi, ini kita tidak hanya akan berbicara pada aspek arkeologisnya saja, karena ada sektor lain yang mungkin juga berkepentingan terhadap apa yang bisa dilakukan di candi tersebut, misalnya sektor pariwisata. Nanti juga ada misalnya sektor ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah, yang penting di sini adalah sinergi sebetulnya memang. Karena bersinergi yang perlu kita terjemahkan itu adalah bagaimana masing-masing sektor itu bisa duduk bersama, kemudian bisa berbicara dengan nyaman begitu ya. Artinya dari aspek kepentingan konservasi, aspek pelestarian juga bisa disampaikan bagaimana pentingnya candi itu harus kita jaga, kemudian bisa disampaikan dia bisa mengalami penurunan kualitas karena berbagai macam faktor yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini tentunya harus disosialisasikan ya kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap candi. Kemudian juga mungkin kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan atau kepentingan dari sektor lain yang terkait dengan candi, misalnya sektor pariwisata seperti apa, dan nanti akan dicoba tentunya diskusi dan sebagainya supaya bisa menemukan satu jalan tengah yang itu bisa menjadi satu solusi yang paling ideal, yang bisa memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap pihak yang memang memiliki kepentingan terhadap bangunan candi. Tidak hanya Candi Borobudur tapi juga candi-candi yang lainnya. Jadi mungkin seperti itu yang harus. Kalau sekarang ini terjadi mungkin ada perbedaan-perbedaan ya, ini mungkin saya kira masih perlu lagi untuk diskusi bersama, kemudian membahas permasalahan-permasalahan itu secara bersama-sama supaya menemukan solusi pemecahan yang paling ideal. Oke, jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu memang harus ada sinergi gitu ya Pak, karena seperti yang tadi Pak Andi bilang, kalau misalnya bahkan dalam perawatan candi, konservasi candi sendiri itu bukan hanya dari studi arkeologi saja gitu, melibatkan disiplin ilmu yang lain gitu. Ya betul kan Pak? Betul sekali. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa mengenai konservasi candi di Indonesia itu sangat tergantung dengan usia candi dan juga bagaimana tingkat kerusakan atau keausan candi itu sendiri. Jika kita menanggapi isu mengenai pembatasan jumlah wisatawan di Candi Borobudur, pembatasan jumlah wisatawan itu hanyalah salah satu ya Pak, salah satu cara untuk menghambat atau memperlambat keausan atau kerusakan candi itu sendiri. Nah, mungkin sharing mengenai strategi konservasi candi di Indonesia siang hari ini sudah cukup. Terima kasih Pak Andi telah memberikan banyak insight untuk Sobat UGM Channel di sini. Nantikan episode-episode UGM Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.